Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Amalia akan mempresentasikan mengenai objek dan kegunaan filsafat hukum Islam, mata kuliah filsafat hukum Islam, program studi hukum tata negara oleh Bapak Hervin Yoki Pradikta, MHI. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam diciptakan karena mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, namun juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Hal ini yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan, dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum Islam dalam upaya menegakkan perdamaian dan lainnya harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman, dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia. Yang pertama, common law, yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua ada civil law, atau biasa disebut dengan Eropa kontinental. Yang ketiga ada custom law. Lalu yang keempat ada Islamic law, dan yang kelima ada sistem hukum sosialis komunis. Ada pula manfaat kita studi filsafat hukum Islam. Yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Lalu yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, mewujudkan hukum yang berkeadilan senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan. Yang pertama, filsafat tasyri'. Filsafat tasyri' ini adalah filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Dan filsafat tasyri' terbagi menjadi yang pertama, Da'aim al-Ahkam atau dasar hukum Islam, yang kedua, Maba'di al-Ahkam, prinsip-prinsip hukum Islam, yang ketiga, Usul al-Ahkam, pokok-pokok hukum Islam atau Mashadir al-Ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Lalu yang keempat ada Maqasid al-Ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam, dan yang kelima adalah Qawaid al-Ahkam, kaidah-kaidah hukum Islam. Lalu yang kedua ada filsafat syariah. Filsafat syariah ini adalah filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan lain sebagainya. Nah, filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Yang termasuk dalam perkembangan filsafat hukum Islam itu ada Asrul al-Ahkam, rahasia-rahasia hukum Islam, Khosois al-Ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam, Mahasin al-Ahkam, keutamaan-keutamaan hukum Islam, dan Tawabi al-Ahkam, karakteristik hukum Islam. Sekian presentasi dari saya, bila banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.